Yang pertama, pengertian banjir. Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air. Penilaian indeks kerentanan banjir. Kerentanan menggambarkan derajat atau tingkat kemudahan terkena atau ketidakmampuan untuk menghadapi dampak buruk dari adaptasi yang terdiri dari tingkat keterpaparan atau exposure. Tingkat keterpaparan menunjukkan derajat lama atau besar peluang suatu sistem untuk kontak atau tunduk dengan goncangan atau gangguan. Parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat keterpaparan adalah jumlah bangunan dan KK di lokasi terpapar bencana, kepadatan penduduk, dan kondisi tutupan lahan. Kedua, tingkat sensitivitas atau sensitivity. Tingkat sensitivitas merupakan kondisi internal dari sistem yang menunjukkan derajat kerawanannya terhadap gangguan dan sejauh mana sistem akan dipengaruhi oleh dan atau responsif terhadap gangguan. Parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat sensitivitas adalah mata pencarian masyarakat, tingkat kemasyarakatan, dan status kepemilikan aset. Tingkat kapasitas adaptasi atau adaptive capacity. Tingkat kapasitas adaptasi adalah kemampuan dari suatu sistem untuk melakukan penyesuaian atau adjust, termasuk perubahan iklim, sehingga potensi dampak negatif dapat dikurangi dan dampak positif dapat dimaksimalkan. Parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat kapasitas adaptasi adalah kondisi perekonomian, tingkat pendidikan, ketersediaan aspek fisik permukiman, dan kondisi sungai. Kombinasi dari tingkat keterpaparan sensitif dan kapasitas adaptif selanjutnya akan dimasukkan ke dalam sistem kuadrat. Tingkat keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi dapat dijelaskan dengan menggunakan indikator-indikator biofisik, perekonomian, kemasyarakatan, infrastruktur, dan tingkat pengetahuan masyarakat. Indeks keterpaparan sensitivitas atau IKS didapat dari tingkat keterpaparan dan tingkat sensitivitas, sedangkan indeks kapasitas adaptasi atau IKA didapat dari indikator-indikator kapasitas adaptasi. Hasil scoring dari indikator ini selanjutnya akan dibandingkan dengan kategori-kategori nilai yang telah ditentukan dan dimasukkan ke dalam bentuk kuadrat sehingga dapat ditarik kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis, daerah Kajai berdasarkan hasil overlay aspek fisik seperti kemiringan lereng, curah hujan, jenis tanah, serta penggunaan lahan nagari Kajai yang didasarkan pada pengharkatan dan pembobotan, maka dapat dimatingkan bahaya banjir bandang yang ada di Nagari Kajai, yaitu tidak ada bahaya banjir dengan luas 10,4%, tingkat bahaya sangat rendah dengan luas 25,38%, bahaya rendah yaitu 72,40%, bahaya sedang 25,74%, dan bahaya tinggi yaitu 5%. Bisa dilihat pada tabel perbandingan tersebut, dan ini hasil peta tingkat bahaya Nagari Kajai di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Yang kuning melambangkan bahaya rendah, yang oranye melambangkan bahaya yang sangat rendah, yang hijau melambangkan bahaya sedang, merah melambangkan bahaya tinggi, dan hijau muda melambangkan tidak ada bahaya banjir, dan biru melambangkan sungai. Adaptasi muncul dalam berbagai macam bentuk. Bentuk-bentuk adaptasi dalam penelitian ini merupakan hasil dari proses masyarakat dalam menghadapi tekanan atau perubahan lingkungan. Manusia melakukan penyesuaian lingkungan dengan berbagai cara agar tetap bertahan hidup atau survive. Bentuk adaptasi yang dilakukan manusia dapat dilihat ketika manusia mengubah diri pribadi sesuai dengan keadaan lingkungan. Juga dapat berarti mengubah bentuk-bentuk adaptasi yang dilakukan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir, mencakup beragam tingkatan rekayasa, perbaikan, atau perubahan di beberapa aspek kehidupan yang meliputi. Yang pertama, adaptasi aktif dan pasif. Adaptasi aktif. Aktivitas masyarakat dalam mempengaruhi atau merubah lingkungan merupakan bentuk adaptasi secara aktif. Adaptasi secara aktif yang berarti pribadi mempengaruhi lingkungan. Individu berusaha untuk mengubah lingkungan sesuai dengan keinginan diri.
sifatnya adalah aktif atau aloplastis, sehingga adaptasi bisa disebut sebagai strategi aktif manusia dalam menghadapi lingkungannya. Yang A, aktivitas untuk menambah pendapatan ketika bencana banjir yang dilakukan masyarakat dalam menambah pendapatan seperti mencari ikan di sungai, ojek perahu, dan mencari kayu bakar. Yang B, aktivitas masyarakat untuk mengurangi resiko dampak terjadinya banjir seperti yang diungkapkan oleh informan. 3, aktivitas masyarakat demi mengurangi risiko terjadinya banjir, yakni dengan cara yang pertama, meningkatkan kelengkapan dan peralatan rumah tangga dengan beberapa teknik seperti memberikan tumpuhan pada tempat tidur, meja, kursi, dan lain-lain agar lebih tinggi, serta menempatkan barang di bagian yang lebih tinggi. 2, meningkatkan rumah bagi warga yang mampu. Yang kedua, adaptasi pasif. A, masyarakat memahami fenomena akan terjadi banjir dengan beberapa cara berdasarkan pengalaman sebelumnya. Makna di atas menandakan bahwa masyarakat memahami datangnya banjir melalui perhitungan bulan tanam yang menyatakan bahwa pada bulan 4 mulai siap-siap untuk tanam karena sudah mulai surut. Pada bulan sebelumnya, tentu air masih terlalu tinggi dan masih berkemungkinan akan terjadinya banjir. Masyarakat memahami dengan perkiraan bulan yang sering terjadi banjir. Biasanya banjir dimulai antara bulan Oktober sampai bulan Januari. Yang B, mengurangi atau menekan pengeluaran kebutuhan konsumsi sehari-hari ketika terjadi banjir. Ketika bencana banjir terjadi, masyarakat berusaha menekan kebutuhan sehari-hari agar dapat bertahan selama banjir. Misalnya, pengeluaran biaya untuk sandang, pangan, biaya sosial, transportasi, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya, seperti yang dikemukakan oleh Scott tahun 1981, yang mengatakan bahwa kehidupan ekonomi masyarakat petani atau korban banjir meletakkan landasan etika subsistensi atas dasar pertimbangan prinsip safety first atau dahulukan keselamatan. Yang ketiga, mengenai adaptasi sosial. Yang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, sistem kekerabatan. A, hubungan kekerabatan ketika terjadi banjir akan terjalin dengan baik karena banjir yang terjadi juga meningkatkan solidaritas kekerabatan yang dekat. Para kerabat korban banjir biasanya menjenguk dan membawa beberapa makanan untuk oleh-oleh sebagai rasa persaudaraan yang terjalin. Yang B, pembagian kerja ketika terjadi banjir dalam keluarga. Pembagian kerja dalam keluarga berdasarkan pada jenis pekerjaan yang dikerjakan atau berdasarkan berat ringannya suatu pekerjaan. Jika ada beberapa pekerjaan yang dianggap terlalu berat, maka meminta tolong dengan tetangganya. Yang kedua, sistem kemasyarakatan. Yang A, interaksi antara tetangga dan warga setempat ketika terjadi bencana tetap terjalin dengan baik. Hal ini dapat dilihat ketika masyarakat saling tolong-menolong. Hubungan timbal balik antara warga yang terkena bencana banjir diwujudkan dalam bentuk tolong-menolong. Interaksi yang terjalin warga yang sangat baik sehingga memberikan pengaruh positif terhadap aktivitas sehari-hari dalam menghadapi permasalahan yang disebabkan oleh bencana banjir. B, norma-norma yang dibentuk masyarakat sama dengan norma-norma yang sudah berlaku pada masyarakat pada umumnya. Hal ini dibuktikan dengan ketika adanya norma yang dilanggar ketika banjir. Ketiga, kerjasama. Kerjasama ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu solidaritas masyarakat sangat tinggi, artinya hubungan yang dijalin masyarakat menjelma menjadi cinta, persahabatan, dan simpati sesama manusia, menghargai orang lain, dan merasakan kepuasan ketika membantu. Kedua, gotong royong yang masyarakat lakukan dalam menghadapi banjir. Itu gotong royong yang muncul ketika terjadi banjir, yaitu satu, membantu mengevakuasi, dua, gotong royong dalam membentukkan rumah maupun fasilitas umum sekitarnya. 3, gotong royong dalam membersihkan lingkungan sekitar. 4, gotong royong dalam membuat posko pengungsian. 5, gotong royong dalam membuat dapur umum, membagikan makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain. Kelompok-kelompok sosial atau organisasi sosial yang bergerak untuk membantu masyarakat terkena banjir. Selanjutnya, adaptasi ekonomi. Yang pertama, aktivitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sandang ketika bencana banjir diperoleh dari berbagai bantuan lembaga sosial dan lembaga pemerintah. Bantuan yang
diberikan oleh lembaga-lembaga sosial berupa selimut, tas, dan lain-lainnya sebagaimana yang masih layak untuk dipakai. Adanya bantuan ini merupakan salah satu berkah tersendiri bagi masyarakat karena mendapatkan pakaian secara gratis. Kedua, aktivitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan ketika bencana banjir. Kebutuhan masyarakat yang terkena banjir sangat penting untuk dipenuhi secara teratur. Hal ini juga menghindarkan dari beberapa penyakit yang ditimbulkan oleh bencana banjir tersebut, seperti pemenuhan air bersih. Bantuan yang sudah ada akan disalurkan oleh kelompok-kelompok sosial ke tempat pengungsian. Hal ini biasanya masyarakat menyambutnya dengan antrean. Antrean merupakan suatu kegiatan kepedulian masyarakat yang terkena bencana banjir dengan menyumbangkan kebutuhan pangan atau sandang seperti sarimi, beras, air mineral, selimut, baju, dan sebagainya. Sedangkan cara masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan ketika banjir dengan mengandalkan bantuan dari lembaga-lembaga sosial. 3. Aktivitas masyarakat dalam memenuhi rumah tangga ketika terjadi bencana banjir. Ketika banjir datang dan masuk ke dalam rumah, maka masyarakat tentu akan memelihara perlengkapan rumah tangga yang ada. Kegiatan masyarakat untuk mengurangi kerugian dan kerusakan pada perlengkapan rumah yang diakibatkan oleh banjir. Masyarakat menempatkan barang-barang yang dianggap penting pada posisi yang lebih tinggi agar tidak terkena genangan air. Keempat, bentuk aktivitas masyarakat yang mengelola hasil budidaya ikan ketika banjir. Kelima, aktivitas masyarakat dalam menyelamatkan hewan peliharaan ketika banjir dilakukan dengan cara membawa hewan peliharaan ke pengungsian yang ada di tanggul sekaligus sebagai jalan. Yang keenam, bentuk pekerjaan sampingan yang masyarakat lakukan ketika terjadi bencana banjir tidak selalu membawa dampak yang negatif, namun di balik bencana banjir tentu ada berkah. Salah satu berkah yang muncul ketika bencana banjir yakni melimpahnya ikan di sungai. Hal ini menjadi peluang dalam menambah pendapatan masyarakat. Yang ketujuh, bentuk aktivitas masyarakat dalam mempertahankan tingkat pendapatan ketika bencana banjir. Bencana banjir yang melimpah masyarakat membuat masyarakat harus mempertahankan tingkat pendapatannya. Hal ini karena beberapa sektor pekerjaan dalam kehidupan masyarakat terganggu. Adaptasi ekonomi yang dilakukan Ibu Siti merupakan adaptasi secara aktif dengan tetap berdagang meskipun tetap tempat berdagang yang sebelumnya telah terendam banjir. Selain aktivitas bergadang, ada cara lain demi mempertahankan tingkat pendapatan serta mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, adaptasi budaya. Pertama, adat istiadat atau keyakinan yang dilakukan masyarakat ketika bencana banjir yang masih ada di antaranya yaitu tahlilan dan istiqosa. Kegiatan istiqosa dan tahlil merupakan suatu adat yang dijalankan masyarakat dengan tujuan untuk keselamatan bersama, sehingga sampai sekarang kegiatan tersebut masih terlaksana. Kedua, teknologi yang masyarakat gunakan dalam mengurangi risiko ancaman dan bahaya ketika bencana banjir sampai saat ini, teknologi yang digunakan masyarakat yaitu dalam menghadapi banjir yaitu dengan cara membuat floodway atau sudetan. Floodway atau sudetan yang telah dibuat pemerintah telah memberikan pengaruh positif terhadap identitas sehingga mengurangi risiko terjadinya banjir. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.